Program tol laut merupakan andalan Presiden Jokowi saat kampanye calon presiden tahun lalu. Saat ini di 1 tahun masa pemerintahannya berjalan, pemerintah meresmikan tol laut untuk mempercepat pembangunan di kawasan Indonesia Timur. Program tol laut yang menjadi program terobosan pemerintahan Jokowi JK akhirnya diresmikan bertepatan setahun pemerintahan berjalan. Pelabuhan Tanjung Priok dipilih menjadi tempat peresmian sebagai simbol jantung pelabuhan Nusantara. Peresmian ini tentu melewati berbagai tahapan setelah Presiden berkali-kali meninjau kesiapan sarana. Ini yang mau kita kumpulkan, setelah dari sini baru mengumpulkan semua BUMN, terutama kalau misalnya kapal tanker berarti Pertamina. Kemudian untuk landed ship tank, Kementerian Pertahanan, nanti kita kumpul berapa sebenarnya yang mau diinginkan dipesan dari sana. Menteri Perhubungan kapal penumpang misalnya, kapal Roro, kapal feri antar pulau, semuanya akan saya kumpulkan. Kemudian saya tanya kemampuan industrinya mampu enggak, baru dibagi. Enggak. Sehingga apa? Sehingga ke depan semua kapasitas itu terisi. Pemerintah menunjuk PT Pelni sebagai operator tol laut, termasuk menyediakan kapal distribusi ke kawasan Indonesia Timur. Saat ini Pelni mengerahkan 3 kapal besar untuk melayani 3 trayek dengan modal 30 miliar rupiah. Namun untuk penambahan trayek pada tahun 2016, Pelni berharap ada tambahan penyertaan modal negara untuk menambah pengadaan kapal. Seharusnya PT Pelni sudah bisa mengadakan kapal barang dengan adanya PMN yang tahun 2015. Tapi sampai saat ini PMN belum kita terima, sehingga kita belum bisa mengadakan. Tadi diperintah Pak Menteri segera mengadakan, ya kalau memang tidak ada BUMN lain yang juga yang mempunyai supaya bisa kita melakukan sinergi, ya kita diperintahkan untuk menyewa yang dioperasikan oleh PT Pelni sendiri. Janji Presiden Joko Widodo untuk membangun tol laut di saat kampanye lalu sudah terbukti. Namun tentu bukan hanya peresmian yang dinanti, tetapi efektivitas tol laut yang bisa diandalkan untuk percepatan pembangunan di kawasan Indonesia Timur. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, program tol laut resmi diluncurkan oleh Menteri Perhubungan dan Menteri Perdagangan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. 3 kapal dioperasikan melayani 3 trayek dari Tanjung Priok hingga ke Papua. Tol laut yang menjadi program andalan Presiden Jokowi akhirnya resmi diluncurkan. Menteri Perhubungan dan Menteri Perdagangan membuka peresmian tol laut di Pelabuhan Tanjung Priok. Ada 6 trayek yang diluncurkan, namun saat ini baru beroperasi 3 trayek dengan 3 kapal. Trayek pertama melayani dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya hingga ke Timika, Papua. Trayek kedua dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta hingga ke Manokwari. Trayek ketiga menghubungkan Tanjung Priok ke Pulau Natuna. Menteri Perhubungan memastikan tol laut akan terjadwal reguler melayani angkutan barang. Ada barang atau tidak ada barang yang diangkut, kapalnya tetap ada jadwalnya. Ya memang tidak bisa kayak busway. Kalau busway kan jamnya 18.04 gitu ya, kan nggak mungkin ya. Tapi udah tahu lah, oh siang ini datang gitu kira-kira gitu. Dia tahu tiap Selasa misalnya ke Fakfak, siang ada kapal yang masuk. Sehingga apa? Perdagangan dari wilayah barat ke timur dan juga timur ke barat itu ada kepastian. Menteri Perdagangan Thomas Lembong optimis tol laut akan memangkas disparitas harga hingga 30%. Dengan moda transportasi yang terjadwal sehingga memberikan kepastian dan juga disubsidi secara tidak langsung ya oleh pemerintah melalui sistem take or pay. Ini suatu terobosan yang luar biasa ya. Jadi seperti tadi saya ungkapkan, itu bisa menurut analisa Kementerian Perdagangan bisa menurunkan biaya barang di ujung ya, di tempat konsumen di destinasi sampai 30%. Program tol laut menargetkan percepatan distribusi barang dan kebutuhan masyarakat, khususnya di Indonesia bagian timur. PT Pelni menjadi operator tol laut dengan suntikan dana 30 miliar rupiah. Tim Liputan Metro TV. Ya, FIFA melalui website resminya merilis hasil pertemuan mereka dengan PSSI dan pemerintah Indonesia. FIFA memahami reformasi sepak bola di tanah air.
Delegasi FIFA yang diwakili dua exco, Kozo Tashima dan Prince Abdullah merilis hasil pertemuan yang dimulai Senin pagi hingga sore kemarin. FIFA, AFC, dan PSSI serta pemerintah Indonesia secara umum memandang Indonesia sebagai negara sepak bola dengan potensi tinggi. Reformasi pun diperlukan untuk memaksimalkan potensi tersebut. FIFA menyatakan Presiden Joko Widodo memahami reformasi yang sejalan dengan statuta FIFA dan berkomitmen untuk mengembangkan persepakbolaan tanah air. Ya, kedatangan delegasi FIFA ke Indonesia seharusnya menjadi angin segar atas kemelut pengelolaan sepak bola nasional yang sudah vakum lebih dari 6 bulan sejak pemerintah membekukan PSSI dan juga jatuhnya sanksi FIFA. Namun, bisakah seluruh stakeholder, ada PSSI, ada pemerintah, ada juga operator dan juga pemain, serta perangkat pertandingan lainnya bersatu bersama untuk memanfaatkan momentum ini, mereformasi tata kelola sepak bola nasional? Kami akan mengulasnya bersama dua orang narasumber yang sudah hadir di studio Primetime News malam hari ini. Yang pertama ada CEO PT Liga Indonesia Joko Driono. Selamat malam, Joko. Terima kasih sudah hadir di studio, dan juga ada pengawas sepak bola Budiarto Sambasi. Selamat malam, Mas Bas. Malam, Ayu. Terima kasih. Saya ingin ke Mas Joko terlebih dahulu yang tadi siang sudah bertemu langsung dengan perwakilan exco FIFA dan juga AFC. Bagaimana operator menyikapinya setelah kedatangan FIFA ini dengan sejumlah ada rekomendasi dan usulan lainnya? Ya, tentu kehadiran FIFA menjadi momentum yang kita semua ingin manfaatkan sebaik-baiknya. Bahwa kondisi yang kita hadapi sekarang tentu harus ada jalan keluar. Liga Indonesia yang pada saat sekarang menjadi operator kompetisi profesional, kehadiran FIFA kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam konteks sharing tentang hal yang kita hadapi sekarang. Kemudian sedikit flashback tentang apa yang terjadi beberapa tahun belakangan ini dan challenge yang kita hadapi ke depan. Tadi nyambung saat inisiatif FIFA melakukan menyambut keinginan siapa saja termasuk pemerintah untuk melakukan proses perbaikan reformasi sepak bola kita. Tentu di dalamnya elemen penting Liga ingin menjadi bagian yang aktif sehingga proses ini dilakukan. Isu-isu menyangkut mengenai integriti sepak bola, tata kelola yang baik, profesionalisme di level liga, di level klub, menjadi isu yang saat ini sering menjadi perbincangan kita. Oke, apa yang dinyatakan FIFA dalam pertemuan tadi? FIFA terkait semua hal itu tadi. Ya, FIFA bertanya bahwa kondisi yang sekarang apa dampaknya? Tentu dua dampak yang paling kita lihat adalah dari aspek finansial dan industrinya sendiri, memang sama-sama kesulitan di level liga, di level klub, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, bisnis partner dan lain sebagainya. Kemudian hal yang kedua menyangkut football development-nya itu sendiri, sebagaimana kita sadari bahwa kompetisi adalah pilar pembinaan yang ujungnya tim nasional yang akan terbentuk melalui mekanisme itu. FIFA memahami bahwa kondisi yang sekarang harus ada terobosan agar kevakuman yang kita hadapi sekarang itu mencair kembali. Terobosannya nampaknya sudah cukup nyata begitu ya, usai kemarin FIFA datang ke istana bertemu dengan presiden, seolah ada momentum ini yang memang seharusnya angin segar bisa dimanfaatkan oleh semua stakeholder terutama PSSI dan juga pemerintah. Terbacakah momentum itu bisa nantinya dimanfaatkan, Mas Bas? Bisa saja. Dalam arti memang yang dihasilkan dari kunjungan FIFA kemarin, saya menilai masih belum berubah dari status quo. PSSI tetap beku, pemerintah tetap tegas dengan pendirian kelihatannya ya, karena kata kuncinya reformasi. Kalau kita lihat kan pembekuan itu shock terapi sebetulnya. Harapannya PSSI sadarlah, tanda kutip ya, mau bekerja sama dengan pemerintah untuk membenahi persepakbolaan kita. Apalagi kemarin ada turnamen kemerdekaan dan Piala Presiden yang kelihatannya memang mengecilkan peranan PSSI. Loh, tanpa PSSI pun kita bisa kok membuat sebuah kompetisi walaupun pendek. Jadi sekarang kalau saya nilai memang PSSI itu menjadi bola tuh ada di tangan PSSI. Mau nggak menunjukkan bukannya ada di pemerintah juga? Bukan di FIFA, bukan di AFC, bukan di pemerintah, tapi di PSSI. Di PSSI. Kemarin juga sudah ada usulan dari pemerintah untuk membentuk task force begitu ya kalau dikatakan oleh presiden. Tim kecil lah. Kemudian FIFA juga siap untuk menjadi mediatornya. Asalkan seluruh stakeholder juga hadir.
terlibat dalam tim kecil itu yang katanya akan beranggotakan 9 orang. Melihat rencana ini bagaimana, Mas Bas? Kalau saya menilai nggak perlu tim kecil. Sekarang semua perdebatan untuk mengatur tata kelola sepak bola kita, ya reformasi sepak bola, sudah mencakup semua stakeholders. Semua masalah sudah di atas meja. Semua solusi juga sudah ada. Tapi FIFA memberikan restu loh, bukankah ini juga bisa diambil jadi momentum baik? Oh enggak, itu selalu, makanya sekali lagi inisiatif tuh bola ada di PSSI. Mau nggak PSSI, misalkan ya, mengadakan sebuah KLB misalkan ya, yang juga menyertakan pemerintah untuk memilih new leadership, reorganisasi PSSI, saya kira itu juga sebuah tantangan menarik. Siapa tahu dengan terbentuknya pengurus baru, maka FIFA, ya pemerintah mencabut pembekuan dan FIFA juga mengikuti langkah pemerintah Indonesia. Jadi semuanya sederhana penyelesaiannya. Yang penting bagi saya sekarang ini memang masyarakat sudah rindu dengan kompetisi. Itu yang harus menjadi pertimbangan utama. Setuju atau tidak setuju, mungkin Mas Bas boleh tidak setuju, tetapi FIFA sudah memberikan lampu hijau untuk dibentuk tim kecil. Tapi kalau ujung-ujungnya nanti entah ada hasil kesepakatan yang dihasilkan, kemudian ada rekomendasi yang keluar, terlepas ini akan meminta ada KLB atau tidak, saya ingin tanyakan juga ke Mas Joko terkait mungkin ada kabar, mungkinkah nanti ada KLB di tubuh PSSI. Kita akan lanjutkan dialognya sesaat lagi, usai jeda. Ya, baik, kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin langsung ke Mas Joko lagi. Mas Joko, tadi kalau Mas Bas tidak setuju dengan dibentuknya tim lagi, apalagi kemarin sudah ada tim 9 awalnya, kemudian ada tim transisi sudah memainkan peranan masing-masing. Tetapi dari operator dulu ini, PT Liga bagaimana melihatnya? Urgensi dengan dibentuknya tim kecil ini lagi yang nanti akan disupervisi oleh FIFA. Kita ingin seluruh proses itu mengalir alamiah. Terbentuknya inisiatif tim ini bukan tiba-tiba. Dari dialog yang sangat intens antara FIFA dengan PSSI, FIFA dengan Presiden langsung, tentu opsi ini yang terbaik yang dipikirkan oleh FIFA. Karena mengakomodasi semua kepentingan, begitu, stakeholder. Betul. Karena tahapan berikutnya jauh lebih penting tentang kondisi-kondisi, fungsi, peran dari tim ini, timeline, komposisi orang, agenda yang mau diusung apa. Menjadi tidak penting seperti yang disampaikan Pak Bas jika ini pekerjaannya remeh-temeh. Sehingga objektif yang mau kita kejar tidak bisa kita dapatkan. Nah, oleh karenanya saya tidak bisa berspekulasi tentang tim kecil nanti seperti apa, tapi proses mengalir ini mari kita jaga agar semua harapan tetap tumbuh di kita semua. Ujungnya nanti apa dengan tim kecil ini? Mengeluarkan kesepakatan, kemudian ditindaklanjuti oleh FIFA dengan sebuah rekomendasi atau sikap dengan pencabutan sanksi atau bagaimana? Ya, kalau ngomong prosedur, pertama fungsi dan tugasnya ada, personalianya dibentuk, timeline-nya dibuat, kemudian tim bisa dalam konteks supervisory, dalam konteks rekomendasi, bisa dalam konteks eksekusi. Kita belum bisa sampai lompat ke situ sebelum term of reference dari tim ini terbentuk. Kita hanya berharap bahwa apapun yang akan dibuat di tim ini, endingnya memang kita ingin sanksinya dicabut, dari pemerintah pembekuan dicabut, kemudian FIFA juga mencabut. Sehingga kondisi sepak bola kita menjadi normal. Nah, itu kan goal ekstrim yang tetapi kan ini harus menemukan titik temu begitu supaya nanti tim kecil ini kemudian digagas dan hasilnya ini memanfaatkan momentum ini bisa menguntungkan semua pihak yang berseteru begitu kan, menguntungkan semua pihak, tidak ada yang dirugikan. Ada keinginan reorganisasi PSSI dan sebaliknya. Tetapi kalau dari operator sendiri menginginkan hal yang sama atau tidak sih? Bagaimana keinginannya dengan organisasi PSSI sendiri? Fokus ke operator liga profesional, sebenarnya di sana ada
elemen penting yaitu bisnis, industri. Di dalam konteks industri terpenting adalah sinergi dan proteksi. Sinerginya kenapa? Karena industri ini nggak akan running kalau tidak mendapatkan sinergi dari seluruh elemen sepak bola.